Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Silvira Matika dengan NIM akhir 155 dari kelas Gizi 5B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum penilaian konsumsi pangan dengan metode dietary history. Baik, latar belakangnya sendiri adalah di mana penilaian konsumsi pangan ini dilakukan untuk mengetahui asupan atau asupan zat gizi individu atau kelompok untuk menilai status gizi secara tidak langsung. Ketidakseimbangan asupan dan kebutuhan gizi dapat menyebabkan masalah seperti kekurangan energi kronis, anemia, atau penyakit degeneratif jika asupan gizi itu berlebihan. Salah satunya metode penilaiannya yang kita gunakan yakni dietary history atau DH dilakukan melalui wawancara mengenai konsumsi makanan selama 24 jam terakhir serta kebiasaan makan harian. Data digunakan untuk menghitung asupan energi dan zat gizi makro mikro sehingga memberikan gambaran pola makan dan dasar rekomendasi perbaikan gizi seimbang. Selanjutnya untuk rumusan masalah sendiri, yang pertama bagaimana hasil analisis asupan energi, karbohidrat, protein, lemak, natrium, zat besi, vitamin C, dan kalsium individu berdasarkan metode diet history. Yang kedua bagaimana perbandingan asupan individu dengan AKG untuk masing-masing zat gizi. Ketiga bagaimana perbandingan asupan kelompok dengan AKG untuk masing-masing zat gizi. Dan yang keempat bagaimana perbandingan antara asupan individu dan kelompok berdasarkan analisis dietary history. Kemudian tujuannya sendiri yang pertama, menganalisis asupan energi dan zat gizi makro mikro individu menggunakan metode diet history. Yang kedua, menilai tingkat kecukupan asupan gizi individu dengan AKG. Yang ketiga, mengetahui tingkat kecukupan gizi kelompok dengan membandingkan rata-rata asupan terhadap AKG. Dan yang terakhir, membandingkan hasil asupan individu dengan kelompok untuk menilai kesesuaian pola konsumsi pangan. Oke, selanjutnya ada prosedur yang dilakukan. Yang pertama ada pengumpulan data 24 hour recall selama 24 jam terakhir, yakni kita mencatat seluruh makanan, minuman, maupun camilan yang dikonsumsi dalam 24 jam terakhir. Selanjutnya ada wawancara kebiasaan makan harian. Selain menanyakan kan 24 jam terakhir, kita juga menanyakan pola konsumsi di luar hari recall, baik itu sarapan, selingan, makan siang, makan malam. Kemudian yang ketiga ada penentuan porsi dan metode pengolahannya. Yang keempat, pengisian FFQ untuk mengetahui frekuensi konsumsi makanan dalam satu bulan. Yang kelima ada analisis asupan gizi. Dan yang terakhir, perbandingan dengan AKG. Nah, berikut adalah hasil analisa konsumsi individu diet history yang sudah dilakukan. Jadi, berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan, dapat dilihat bahwa asupan yang dikonsumsi oleh individu itu sering didominasi oleh makanan pokok, nasi putih, dan lauk hewani seperti ayam. Selain itu, camilan berbahan tepung seperti lumpia juga beberapa kali dikonsumsi. Nah, responden juga terbiasa mengkonsumsi sereal dan susu. Kemudian untuk konsumsi sayur dan buah masih terlihat cukup jarang dan porsinya kecil. Kemudian setelah dilakukan analisa asupan individu berdasarkan metode DH dan dilakukan perhitungan, didapat interpretasi sebagai berikut, di mana berdasarkan hasil analisanya, asupan energi harian itu mencapai 101,8% dengan interpretasi normal. Untuk protein ini sebesar 139%, menunjukkan bahwa asupan individu sudah sangat berlebih. Kemudian untuk lemak juga sama, sebesar 204% dari pemenuhan, itu juga menunjukkan asupan yang berlebih. Sedangkan untuk karbohidrat sendiri masih di 61,8% dengan defisit. Untuk natrium sendiri 57,7% tidak melebihi batas anjuran. Sedangkan untuk zat besi 47,8%, vitamin C 61,3%, serta kalsium 38%. Ketiga zat gizi mikro ini menunjukkan bahwa asupan individu masih kurang, tidak masuk ke dalam persen pemenuhan. Baik, selanjutnya ada hasil analisa asupan kelompok, di mana untuk energi sendiri menghasilkan 61,99% dengan
interpretasi defisit berat, sedangkan untuk protein di sini zat gizi makronya sebesar 86,9% sudah termasuk adekuat, sedangkan untuk lemaknya 79,86% serta karbohidrat 59,36%. Kedua zat gizi makro ini menunjukkan rata-rata asupan kelompok itu masih defisit. Untuk natrium sendiri sebesar 55,15%, tidak melebihi batas anjuran. Kemudian juga untuk zat besi 51,60%, vitamin C 43,25%, serta kalsium 30,8% itu sama-sama menunjukkan bahwa rata-rata asupan kelompok ini masih kurang. Kemudian ada perbandingan hasil asupan individu dan kelompok, di mana untuk energi sendiri individu itu lebih tinggi. Kemudian untuk protein juga individu itu lebih jauh tinggi daripada asupan kelompok. Kemudian untuk lemak juga lebih tinggi jauh daripada data kelompok. Kemudian untuk karbohidrat itu lebih tinggi individu, cuman masih sama-sama defisit. Kemudian untuk natrium itu lebih tinggi sedikit, tapi masih sama-sama tidak melebihi batas anjuran. Untuk zat besi sendiri lebih tinggi asupan kelompok daripada individu. Kemudian untuk vitamin C lebih tinggi kelompok juga. Kemudian untuk kalsium lebih tinggi individu. Baik, kesimpulan yang dapat saya berikan adalah berdasarkan hasil analisis dietary history dapat disimpulkan bahwa rata-rata asupan energi kelompok itu masih tergolong defisit dengan protein dalam kategori adekuat, sedangkan lemak karbohidrat masih defisit. Asupan natrium kelompok juga tidak melebihi anjuran, namun zat besi, vitamin C, dan kalsium menunjukkan angka yang rendah dan termasuk kategori kurang. Sementara itu, untuk individu NBF memiliki asupan energi yang normal, protein dan lemak yang masih berlebih, tetapi karbohidrat masih defisit. Asupan natriumnya juga sama seperti kelompok, tidak melebihi batas anjuran, sedangkan zat besi, vitamin C, dan kalsium tetap tergolong kurang, sama seperti kelompok. Nah, jika dibandingkan, individu NBF memiliki tingkat asupan yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata kelompok pada hampir semua zat gizi, terutama energi, protein, dan lemak. Namun, baik individu maupun kelompok sama-sama menunjukkan ketidakseimbangan asupan gizi, khususnya pada mikronutrien. Saran yang dapat diberikan adalah meningkatkan konsumsi sayur dan buah untuk memperbaiki asupan vitamin C dan kalsium, memilih sumber protein rendah lemak seperti ikan, tahu, tempe, mengurangi konsumsi makanan tinggi lemak seperti makan gorengan dan olahan tepung. Yang keempat, menjaga variasi makan agar asupan karbohidrat, protein, lemak itu bisa seimbang. Kemudian yang terakhir, memperhatikan porsi makan dan cara pengolahan untuk menghindari kelebihan energi dan lemak. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.